Fashion merupakan salah satu bisnis global yang kompetitif. Tren fashion sendiri tentu tidak ada habisnya. Pertumbuhan industri fashion yang terus berkembang pesat menjadikan fashion bukan lagi sekedar kebutuhan pokok, melainkan berkembang sebagai lifestyle dan estetika. Ketatnya persaingan dalam industri fashion membuat pebisnis harus melakukan cara untuk memastikan bisnis dapat bersaing dan mampu terserap pasar. Selain memberikan kualitas produk, perlindungan terhadap merek, hak cipta, dan desain industri juga penting dilakukan. Banyak pebisnis yang bergerak dalam industri fashion, khususnya mereka yang baru memulai, seringkali mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual produk mereka. Hal tersebut tentunya dapat beresiko pada bisnis mereka ke depan. Selain merek yang bisa saja ditiru pihak lain, persaingan bisnis yang tidak sehat, hingga sengketa merek yang mungkin terjadi. Balai Diklat Industri Padang di bawah naungan Kementerian Perindustrian rutin melakukan kegiatan inkubasi kepada para pelaku industri kecil dan menengah, khususnya dalam bidang industri fashion. BDI berperan mempersiapkan para pelaku usaha fashion dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lokal untuk menciptakan produk dan layanan yang berbeda dengan inkubator bisnis lainnya. Dengan mengangkat tema From Local to Global Elevating Modest Fashion Entrepreneurs, BDI bekerja sama dengan Rangemark untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang dihadirkan pengenalannya melalui inkubator bisnis. Halo Sobat Rangemart semuanya, kali ini Rangemart sedang berada di Balai Diklat Industri Padang. Nah, ini merupakan pertemuan kedua dalam kegiatan inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Industri Padang. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikutin terus ya! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu di pertemuan. Sebelumnya saya sempat sampaikan tentang jenis kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu banyak sekali jenisnya. Jadi saya coba menyampaikan yang Bapak Ibu perlukan saja dalam memulai bisnis usahanya, khususnya di bidang fashion. Ide itu belum menjadi kekayaan intelektual. Jadi harus dituangkan dalam suatu karya. Ya, seperti tadi, motif, karya motifnya gitu. Nah, ketika itu selesai, maka negara langsung melindungi. Berbeda dengan merek ataupun desain industri, dia wajib dimohonkan. Kenapa? Karena prinsipnya deklaratif. Apa itu? Ketika kita selesai membuat suatu karya, maka negara langsung memberikannya perlindungan hak eksklusif itu. Nah, hanya saja di dalam prakteknya bagaimana membuktikan bahwa karya itu adalah milik kita. Itu dia persoalannya. Ketika terjadi sengketa di kemudian hari, maka itu para pencipta atau pemegang hak cipta bingung dia bagaimana membuktikannya. Kalau memang si pencipta atau pemegang hak cipta itu memiliki arsip ya. Nah, kadang kan pelaku usaha terlupakan ya melakukan pengelolaan manajemen arsip kepemilikan. Nah, itu sisi yang paling penting. Nah, ini juga saya sampaikan kepada pelaku usaha yang baru merintis. Nah, ini kan para owner semua ya. Nah, para owner semua jadi harus memberikan suatu time ya, waktu tertentu untuk kita itu membuat pengelolaan aset. Apakah itu aset intangible dari karya kita, usaha kita, atau aset intangible dari karya kita. Jadi harus kita sendiri yang pikir. Nah, kalau mau dibantu orang lain, pilihlah konsultan yang memang qualified di bidang itu, sehingga apa yang Bapak Ibu perlukan itu disupport dan sesuai dengan jalurnya begitu. Kenapa? Karena itu aset ya, itu ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau misalnya diabaikan ya, itu justru nanti akan menggerus pendapatan Bapak Ibu yang selama ini dipakai. Kenapa? Bisa saja nanti disomasi pihak lain ya, bisa saja nanti dituntut ya, maupun ganti kerugian atau dapat panggilan polisi. Nah, itu kan dibutuhkan tuh mana bukti-buktinya. Nah, di situ baru tuh si mencari kan, wah saya lupa jangan kemarin yang bikin. Nah, ini banyak sekali terjadi pada prakteknya Bapak Ibu. Tidak hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil juga sama. Terutama yang usaha-usahanya yang memang lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena biasanya pihak-pihak yang meniru, membonceng, ya, mendompleng itu melihat ya
jualannya bagus. Karena kan dia nggak perlu lagi marketing kan, nah, cukup tiru ganti sedikit ATM gitu ya, ATM-nya yang merugikan pihak lain gitu nggak boleh gitu. Kalau bisa ya sama-sama menguntungkan. Nah, instrumen kekayaan intelektual ini penting ya Bapak Ibu ya, sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini akan mendatangkan keuangan bagi Bapak Ibu, melindungi aset tangible-nya ya, nilai ekonomisnya. Jadi kalau dari awal kita tidak melakukan perlindungan, di saat Bapak Ibu posisi puncak itu akan rontok, akan tergerus. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan kekayaan intelektualnya. Saat ini saja semua kementerian itu mengharuskan dan mengutamakan pelaku usaha yang sudah ada perlindungan kekayaan intelektualnya, baik itu merek, desain industri, hak cipta atau paten. Ikut tender juga begitu sama. Bahkan di e-katalog sekarang terkoneksi dengan DJKI ya, dengan PDKI. Jadi ketika kita daftar, kita punya produk barang ataupun jasa, maka mereknya akan terkoneksi dengan PDKI. Jadi kalau statusnya didaftar kita aman. Tapi kalau statusnya ditolak, nah ini baru yang nggak aman. Statusnya ditolak, karena dia ditolak tadinya mau dapat tender, akhirnya di hold karena mereknya belum jelas kepemilikannya. Sampai segitunya sekarang. Nah kalau di hold, tentu pendapatannya nggak dapat kan. Yang tadinya mau dapat kita jadi nggak dapat, baru sibuk ngurusin mereknya. Itu baru segi merek, belum lagi nanti paten ya Bapak Ibu ya. Paten juga begitu sama. Nah oleh karenanya kepada para pelaku usaha saya ingatkan untuk sediakan waktu untuk memahami. Tidak perlu semua ya, tapi yang berkaitan dengan produk Bapak Ibu. Apa saja sih yang harus saya miliki terkait aset intangible saya punya dari karya saya ini. Nah itu yang pilih apa? Satu, merek jelas ya, baik diletakkan pada barang, baik diletakkan pada jasa. Yang kedua, apakah ada desainnya? Nah kalau dia fashion, ini fashion semua ya, kalau dia fashion akan sangat bersinggungan dengan desain industri dan hak cipta. Saya mau bikin toko pakaian, oke, apa yang saya harus lindungi kekayaan intelektual saya? Di kelas berapa saja, saya bikin desain sendiri, desainnya saya catatkan hak ciptanya, motifnya, kemudian desain bajunya, pakaiannya saya akan lindungi dengan desain industri. Dan ketika dia sudah melakukan proses identifikasi, kemudian lindungi semua aset gitu ya, cukup 1-2 punya desain industri, dia rilis, boom, langsung. Karena semua sudah dia lakukan pengawalan dari awal dan dilindungi. Jadi ketika ada pihak lain yang melakukan kerjasama, investor yang mau bergabung ataupun franchise, waralaba, dia sudah siap semuanya. Dan dia sudah tidak khawatir jika ada pihak lain nanti yang mengambil, meniru, membonceng, karena dia sudah punya alatnya. Saya sudah punya instrumennya, apa? Saya sudah punya sertifikat merek, saya sudah punya sertifikat desain industri, surat pencatatan ciptaan, perjanjian kerjasama, lisensi, dan lain sebagainya. Dia sudah siapkan. Sekarang itu begitu. Jadi kemanapun nanti sudah aman, dia tidak lagi ada kekhawatiran, gitu. Karena dia ada perisainya gitu ya. Instrumen kekayaan intelektual itu adalah instrumen yang paling penting, jadi jangan diabaikan. Kalau mau masuk ke pasar yang lebih tinggi lagi, supaya jadi industri menengah besar apalagi gitu. Itu di situ kompetisinya. Kalau sudah punya itu, posisi tawar Bapak Ibu itu akan baik. Kenapa? Ada yang mau ambil, dia akan lihat, oh sudah ada perlindungannya. Pilihannya apa? Lisensi atau menjual. Kan begitu. Kalau udah begitu kan kita gampang kan? Tinggal, oh saya nggak mau jual. Kan gitu. Dia nawar tinggi, oh saya nggak mau jual, nawar tinggi lagi. Ya bisa jadi Bapak Ibu mau jual. Dibandingkan tidak punya sama sekali. Ibaratnya, wah ini mah cek-cek usahanya gitu kan. Nggak ada mereknya, nggak ada apa. Ya udah. Yang tadinya mau kerjasama karena dia paham tentang haki, dia cek belum ada daftar merek, dia daftar mereknya. Dia cek hak ciptanya belum ada, dia lakukan pencatatan. Sudah ditinggal. Akhirnya apa? Mati perlahan-lahan. Tidak bisa bersaing. Kalau haki itu gak ribet Bapak Ibu. Tapi juga tidak segampang juga gitu kan. Ada juga yang bilang, oh ternyata daftar merek, daftar desain gampang gitu ya. Enggak juga begitu gitu. Ada hal yang harus dipahami. Apa itu? Bagaimana cara melindunginya, bagaimana cara mempertahankannya. Nah itu yang terkadang orang lupa. Dia hanya sebatas daftar saja. Setelah itu dia tidak tahu cara mempertahankan ya, cara melindunginya, dia tidak tahu gitu. Bukan berarti kita sudah dapat sertifikasi kita sudah tangan saja, tidak. Bapak Ibu harus monitor apakah ada yang menggunakan tanpa izin, ya kan? Dimana kalau perusahaan besar dia memiliki satu divisi ya yang khusus menangani kekayaan intelektualnya. Jadi memonitor, melindungi, kemudian menegakkan hukum. Nah karena Bapak Ibu baru ya masih entrepreneur, jadi saya sarankan para pelaku usaha owner sendiri yang memahami. Tidak perlu banyak sekali, setidaknya hal-hal penting, poin-poin penting Bapak Ibu tahu kunci-kuncinya gitu loh.
Oke, nama saya Nopiah Irwani, saya berasal dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya Sapuan dari Batik Siger Lampung, usahanya bergerak di bidang batik tulis, khususnya motif Lampung. Nama saya Yusrida, saya utusan dari tim Batik Jembatan Akar, itu adanya di pesisir selatan, tepatnya di Kecamatan Bayang Utara. Motivasinya pastinya kita kepengen usahanya lebih baik ya, lebih berkembang, dan kalau bisa tidak lagi skala UMKM, tapi sudah menengah gitu. Dan kalau perlu jadi industri besar kepinginnya dan punya mimpinya seperti itu, makanya ingin mengikuti program dari inkubasi bisnis dari BDI Padang. Terutama karena ini BDI Padang ini bidang fashion ya, jadi untuk mengembangkan produk-produk kami, tentunya produk turunan dari batik, karena mostly produk kami adalah bahan. Jadi mau setelah dari bahan ini mau diapain? Nah makanya kita mau gabung di sini tuh biar kita tahu tren-tren setiap tahun itu seperti apa, terus cara promosinya seperti apa, cara brandingnya seperti apa, marketingnya seperti apa, seperti itu. Kita sering ya lihat-lihat IG-nya BDI itu, kayaknya itu wah ini suatu momen nih, suatu tunjangan untuk kita, gimana batik kita itu bisa lebih naik kelas, lebih ke atas gitu. Alhamdulillah merek udah terdaftar. Kalau untuk brandnya kemarin Alfarae, ternyata pas dicek hanya untuk spesifiknya kain batik. Iya, cuma gitu. satu itu aja ya. Karena kami sudah mulai dari 2010, kami waktu itu memang pernah mendapat fasilitas ya, tapi memang cuman hak merek aja. Sebelumnya udah pernah tahu, udah 2 kali kita ikut di kabupaten yang diadakan oleh dinas, kan tetapi di penjelasan seperti sedetail-detailnya baru kali ini gitu ya, sehingga lebih dapat ilmunya lebih banyak sih gitu. Karena kalau dari Kemenkumham kemarin itu tetap dijelaskan tapi tidak secara detail gitu. Kalau pengetahuan tentang ternyata HK itu banyak banget, ada paten chip segala macam, terus ada desain industri, itu baru tahu sekarang sih, karena taunya baru cuman merek aja. Sebelumnya udah pernah dengar, cuman belum paham atau belum terlalu mengerti lah. Tapi setelah tadi Ibu Sunarti ya menjelaskan banyak, oh ternyata ini harus kayaknya. Soalnya kita kan udah susah payah nih menciptakan desain, motif atau hak cipta ya. Hak cipta itu kayaknya harus nih, kita harus lakukan untuk pendaftaran ini kayaknya harus nih. Nggak mau dong kita udah kerja keras sama tim, tapi nanti ujung-ujungnya setelah kita di atas malah diambil gitu sama orang gitu ya gitu. Kesannya sangat bagus ya, keren banget, karena semua info itu diberikan kepada kita sebagai selaku owner bisnis gitu ya. Yang tadi yang kita tidak tahu menjadi tahu, yang tahu akan lebih memahami semua itu gitu. Jadi kalau untuk Range-Smart oke deh, semuanya isinya daging semua sih kalau menurut saya. Kalau Range-Smart cara materinya, penyampaian materinya sangat interaktif 2 arah, jadi nggak cuman dijelasin kayak dosen ke mahasiswa gitu, jadi lebih ke diskusi, sangat simple tapi kita dapat poinnya. Banyak banget sih sebenarnya HK itu, tapi memang kita cuma dijelaskan yang penting aja untuk kita. Dan tadi semuanya juga sudah terbukti, semuanya paham, kami juga paham secara garis besar pentingnya gimana. Bahkan tadi sampai dijelaskan proses-proses detail untuk upload produk, dari size-nya aja kita dikasih tahu maksimal berapa MB segala macam seperti itu. Jadi kita sudah siap nih untuk kayak nyiapin semua file-filenya dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi nanti nggak kelabakan, nah kalau ini kurang ini, terus nanti besok lagi nguploadnya, nanti lama-lama udah itu terus lupa, terus malah nggak kekejar lagi kayak gitu. Jadi kalau untuk materinya 100% sangat membantu kami sih. Kesannya itu penyampaian materinya mudah dipahami, lebih kayak kita ngobrol biasa aja gitu, jadi nggak ada kecanggungan kita. Banget sih, jadi kan gini, waktu itu kita dapat hak merek, terus karena memang difasilitasi, jadi kami tidak terlalu memfollow up, dan ternyata setelah sudah kita dapat materi ini, itu penting banget dan harus kita jaga. Kebetulan tahun depan hak merek kami sudah habis, dan tentu akan kami perpanjang setiap 10 tahun sekali ya. Kami juga baru tahu kalau ternyata itu harus ada perpanjangan, karena kami pikir hak merek, hak merek ya udah, berarti udah selama itu sudah didaftarkan dan kita sudah dikasih sertifikat, ya udah itu punya kami gitu. Ternyata ada 10 tahunnya itu, makanya karena brand kami juga original, kami ngebangun segala macam kan butuh perjuangan ya. Dari situ kami mengerti bahwa hak merek itu sangat amat penting
nggak cuman di produknya aja, karena brandnya juga kita bisa punya lisensi di situ dan bisa punya royalti ketika kita mau mengembangkan baik nasional bahkan global seperti itu. Oh, itu sangat penting Kak dalam usaha kita, apalagi kita satu tim ya, kita kelompok. Jadi kita nggak mau juga ke depannya itu nanti motif atau desain kita itu ya diklaim sama orang lain gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Halo Sobat Rangemart, perkenalkan saya Wahyu Ramdhani, Ketua Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang. Tujuan melaksanakan mentoring haki kepada tenan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang adalah untuk memberikan pencerahan maupun juga dasar wawasan dan juga menumbuhkan kesadaran bagi para tenan, sehingga para tenan ini memiliki kesiapan dalam pengelolaan haki mereka, sehingga ketika mereka mengikuti kegiatan semacam inkubasi dan juga nantinya akan membuat satu bisnis, itu mereka untuk kekayaan intelektualnya mereka akan siap untuk memasuki pasar yang akan mereka tuju karena sudah terlindungi dari awal sebelum bisnis ataupun produk mereka launching. Kami merasa kegiatan ini sangat-sangat positif dan juga manfaatnya sangat terasa sekali bagi para tenan dan juga bagi kami sebagai pelaksana kegiatan inkubator bisnis, karena kami melihat para tenan juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dan juga setelah dilakukan pemaparan dari Rangemart itu pemahaman dari peserta itu juga saya lihat sangat bagus, meningkat dengan signifikan dari yang tadinya mungkin ada yang kesalahan atau miskonsepsi mengenai pengelolaan haki. Sekarang mereka sudah memiliki pemahaman yang tepat karena langsung diberikan pemaparannya dari Rangemart yang memang sebagai konsultan haki yang menurut kami sangat qualified di bidang pengelolaan haki ini, seperti itu. Saya berharap semoga melalui kegiatan-kegiatan seperti pemaparan yang diberikan oleh Rangemart dalam 2 kali pertemuan ini dan dari program-program seperti inkubator bisnis ini, ke depan itu harapan kita mendorong supaya para pelaku industri ini memang aktif dalam menjaga, melindungi hak atau kekayaan intelektualnya, sehingga industri atau bisnis yang mereka jalankan itu benar-benar bisa mendatangkan keuntungan mereka harapkan. Oke, sekian kegiatan Rangemart pada kali ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Rangemart berikutnya.